Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bu Ita. Kita akan membahas mengenai uji statistik pre-eksperimen one group. Di sini kita pertama kali akan membahas tentang priority test. Di situ parametric pre-eksperimen one group. Ada data pre-test dan post-test dari satu grup. Untuk lebih jelasnya, kita buka aplikasi SPSS, lalu kita impor data Excel yang sudah kita siapkan. Di sini saya 36 siswa pre-eksperimen, satu kelas, ada data pre-test dan post-test dari siswa di kelas tersebut. Kita simpan file SPSS-nya. Untuk uji statistik pre-eksperimen one group. Oke, selanjutnya kita akan cek analisis jika data itu parametrik dengan compare mean per sampel t-test. Untuk variabel 1 kita isi pretest dan variabel 2 kita isi post-test. Sudah tampil hasil di SPSS berupa paired sampel statistik dari pretest dan post-test yang diperoleh dari kelas tersebut. Untuk min rata-rata di situ 60,19, sedangkan rata-rata post-testnya 81,22. Terjadi peningkatan sekitar 21,03 poin. Dengan jumlah responden 36 siswa satu kelas ini, standar deviasinya 6,782. Di pretest dan di post-test sebesar 8,360. Terjadi peningkatan juga untuk pretest dan post-test berdasarkan standar deviasi. Adapun paired sample t-test, nilai signifikannya jika kurang dari 0,05 maka hasil belajar dinyatakan signifikan dan hipotesis penelitian diterima. Sekarang kita lihat dari tabel itu signifikannya adalah 0,00. Analisis tabel dari 36 responden, maka kategori 0,00 tadi korelasi kategorinya di sini kita lihat nilainya 0,907 dengan rentang 0,80 sampai 1 adalah kategori sangat kuat. Dengan nilai signifikan 0,00 berarti kurang dari 0,05, maka hubungan antara pretest dan post-test bersifat signifikan secara statistik. Jadi berdasarkan uji paired sample t-test, bahwa hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara hasil pretest dan post-test. Oke, di sini sama untuk analisis mean difference, standar deviasi yang terendah 22,248 dan upper negatif 19,808. Nilai signifikan tadi 0,00 kurang dari 0,05. Hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan hasil belajar, H1 terdapat perbedaan hasil belajar. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan signifikansi 0,00 kecil dari 0,05 sehingga perbandingan nilai post-test yang lebih tinggi dari pretest menunjukkan bahwa perlakuan pembelajaran yang diberikan mampu meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Oke, kita lanjut untuk uji statistik Wilcoxon-Sainz-Rank. Ini untuk non-parametrik. Kita langsung saja masih menggunakan data yang sama, klik Analyze, lalu Compare Non-Parametric Test, Legacy Dialog, pilih yang 2 Relate Sample.
Untuk variabel 1 pilih pretest dan variabel 2 pilih posttest. Dan di sini sudah tercentang tesnya Wilcoxon. Otomatis sudah tampil di output SPSS berupa tabel rank tes statistik. Di sini posisinya posttest lebih kecil dari pretest sama dengan 0 untuk negatif rank. Sedangkan untuk positif rank, posttest lebih besar dari pretest. Nilai min rank sebesar 18,50 menunjukkan rata-rata peringkat peningkatan hasil belajar siswa. Sedangkan sum of rank sebesar 666 menunjukkan hasil keseluruhan peningkatan ranking nilai siswa. Untuk tes statistik, didapat nilai ujinya yaitu negatif 5,237. Nilai negatif pada statistik Z menunjukkan arah perubahan data, yaitu nilai posttest lebih tinggi dibanding nilai pretest. Dalam uji Wilcoxon, tanda negatif bukan menunjukkan hasil buruk, sedangkan menunjukkan arah selisih perhitungan data. Nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima untuk hipotesisnya. Berdasarkan uji Wilcoxon, maka perbedaan yang signifikan antara hasil pretest dan posttest setelah penggunaan Flipbook berbasis augmented reality pada materi jaringan komputer efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11. Demikian analisis dan kesimpulan akhir. Kita lanjutkan untuk N-gain score, klik transform, lalu compute value. Di sini kita buat dulu target variasinya, yaitu target variabel yaitu posttest dikurang pretest untuk target variabel. Di numeric expression tinggal sesuaikan, kita klik posttest, pindahkan ke kanan, klik tanda kurang, lalu pretest. Klik OK. Sudah tampil di data view, variabelnya kita desimal jadikan 0. Lanjut lagi kita transform compute variabel, lalu kita cari skor ideal dari data yang ada. Skor ideal ini adalah 100 dikurang pretest. Klik OK. Sudah tampil hasil tes statistik untuk skor ideal, sama seperti sebelumnya, desimal kita nolkan. Lanjut lagi untuk transform compute variable, kita mencari N-gain score dengan numeric expression adalah nilai dari posttest dikurang pretest dibagi skor ideal. Oke, sudah didapat hasil untuk N-gain score. Desimalnya kita nolkan, dan yang terakhir kita cari transform compute variable untuk N-gain persen. N-gain persen di target variable, dan numeric expression kita buat N-gain score dikali 100. Oke, jika sudah ada nilai N-gain, baik itu skor dan persen, kita bisa menganalisis deskriptif statistik. Klik analyze, lalu deskriptif statistik,
pilih explore, deskriptif, variabel n-gain, skor, dan n-gain persen kita pindahkan ke kanan. Di sini deskriptif statistik sudah terlihat. N-gain score ada kriterianya rendah, sedang, dan tinggi. Maka nilai yang didapat adalah 0,55, ini masuk kategori sedang. Untuk n-gain persen, di situ hasilnya 54,77%, menunjukkan efektivitas pembelajaran berada pada kategori cukup efektif berdasarkan dari kategori interpretasi efektivitas n-gain persen. Oke, peningkatan pada yang berada pada kategori sedang mengindikasikan bahwa media sudah cukup baik dalam mendukung proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Dengan demikian, media Flipbook berbasis AR dapat dijadikan alternatif inovatif dalam pembelajaran informatika di SMA karena mampu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan bermakna. Sekian tutorial mengenai uji statistik pre-eksperimen one group, baik itu parametrik maupun non-parametrik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.